Live Community. Smart Community masih bersama dengan kawan-kawan dari para relawan gitu ya. Tapi cuma satu yang bisa hadir malam hari ini. Tapi saya yakin di belakang ini juga teman-teman relawan yang lain juga menyaksikan gitu ya. Ada yang nonton lewat YouTube Smart FM Makassar. Halo, selamat bergabung. Kita dada-dada dulu ke kamera ya. Terus juga ada yang mendengarkan kita mungkin lagi di jalan. Tetap berhati-hati saat berkendara ya. Lanjut lagi kita bahas tentang dunia pervoluntiran atau kerelawanan gitu ya. Kalau kita lihat dari kata aslinya rela gitu ya. Rela. Capek, rela panas-panasan gitu ya. Rela semuanya, rela nggak dibayar juga gitu ya. Iya benar. Volunteer gitu. Semua direlakan. Kadang-kadang jadi korban juga. Kadang-kadang bahkan volunteer sendirilah yang harus berkorban materi. Iya benar. Gitu ya. Oke. Nah, membahas tadi kan udah banyak ya. Salah satu yang kamu sebutkan adalah ikut kegiatan kerelawanan di berbagai bidang, sosial, edukasi, kemudian juga lingkungan dan lain sebagainya. Ada nggak sih satu pengalaman yang luar biasa gitu di satu peristiwa atau satu aktivitas yang kayaknya disitulah jiwa kerelawananmu makin bertambah gitu ya, dan kayaknya itu memorable banget gitu peristiwanya? Oke. Ada sih Kak yang betul-betul itu karena impactnya terasa banget kayak gitu ketika kami berada di lokasi tersebut. Waktu itu saya ikut kegiatan relawan yang di pulau, khususnya di Pulau Panggap saat itu, di pulau terluar dari kota Makassar, dari Sulsel, yang mana kami mengabdikan selama kurang lebih 6 hari di lokasi tersebut. Kami memberikan semacam kayak edukasi kepada masyarakat dalam hal pengelolaan ikan, kemudian juga kepada para siswanya kita mengedukasi bagaimana pengolahan limbah laut seperti kerang-kerang yang sudah mati dan semacamnya. Nah, itu betul-betul kayak mereka tuh merasakan dampak yang kami berikan kayak gitu, dan sehingga kayak kekeluargaan itu betul-betul ada, dan terasa sedih banget ketika kami mulai harus meninggalkan lokasi tersebut karena masa relawan kami sudah berakhir. Artinya pengabdian kami di lokasi itu sudah habis kayak gitu. Berapa lama? 6 hari Kak. 6 hari waktu itu. 6 hari waktu itu, dan itu dalam banget sih kayak kebersamaannya karena kita berada di lokasi yang bisa dikatakan tidak ada jaringan internet, listriknya pun sangat terbatas, sehingga kayak komunikasi dengan kami sesama relawan, sesama masyarakat juga tuh dapat banget kayak, jadi kayak terasa berat ketika harus meninggalkan lokasi saat itu, dan itulah membuat saya semakin yakin karena ternyata ketika kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu secara sukarela itu, dan dengan sepenuh hati yang kita lakukan itu pasti bakalan memberikan dampak yang nyata kepada orang yang menerima apa yang kita berikan kayak gitu. Dan itu terasa ketika saat kami berada di lokasi tersebut, di pulau tersebut, dan itu merasa kepuasan tersendiri kepada diri saya sendiri. Ternyata ada loh manfaat yang saya berikan kepada mereka kayak gitu. Waktu itu mengajarkan apa ke masyarakat pulau, apa saja? Aku saat itu mengambil di bidang ekonomi. Jadi saat itu kami bukan memberikan edukasi tapi sharing lah kepada masyarakat kayak gitu. Kita sharing bersama masyarakat bagaimana hal pengelolaan sumber daya alamnya dalam hal ini ikan, bukan hanya dijual sebagai ikan kering ataupun ikan mentah yang kemudian jual kepada lintas pulau, tapi bagaimana kita saling sharing dalam hal bagaimana pengelolaan ikan tersebut bisa menjadi sesuatu yang lebih kayak gitu, dan bisa menambah nilai perekonomiannya seperti membuat sebuah abon ikan kayak gitu. Kemudian juga saat itu kalau untuk para siswanya, kan kebanyakan di sana di pulau ya kayak itu banyak pulau apa namanya? Pulau Matalaang yang ada di Kabupaten Pangkep. Nah, itu di Pulau Matalaang itu kan banyak kayak kerang-kerang yang kayak gitu. Dan kita edukasi sama siswanya di sana untuk mengolahnya menjadi kayak semacam pernak-pernik ataupun kerajinan tangan gitu kayak ya? gitu, lebih tepatnya kayak gitu sih Kak. Jadi kayak betul-betul berasa banget ketika mereka merasakan banyak manfaat ketika kami datang ke lokasi tersebut, dan kami tuh ada kepuasan tersendiri juga ketika berbagi. Iya benar gitu Kak. Ya. Nah, ada nggak sih tolak ukur keberhasilan dari apa yang kamu lakukan setelah selesai dari program itu? Kan 6 hari terus balik, pernah ngecek lagi nggak bahwa masyarakatnya mereka sudah mengaplikasikan nih ilmu yang pernah kita ajarkan gitu? Kalau untuk mengecek kembali, kebetulan komunikasinya itu sama teman-teman yang bisa dikatakan leadernya kami kayak gitu. Dan katanya di sana sudah ada mulai kemajuan hal mungkin seperti dalam internetnya kayak gitu. Karena kalau secara pribadinya saya bisa dikatakan jarang komunikasinya kayak gitu. Karena
karena kan kemarin yang tadi saya katakan kan di sana kan susah jaringan, tapi menurut informasi yang dapatkan kemarin itu teman-teman dari leadernya saya itu sendiri itu sudah ada kemajuan dalam artian untuk jaringan internetnya karena kan ini programnya yang disupport langsung dari pemerintah. Bagaimana kita melakukan kunjungan ke daerah tersebut untuk melihat situasi di sana. Selain kita memberikan sebuah edukasi di berbagai bidang, apakah lingkungan, ekonomi, sosial maupun kesehatan, kita juga menggali informasi ternyata di daerah tersebut kurang jaringan internet susah kayak gitu. Nah dari situ kita melakukan advokasinya ke pemerintah, menyampaikan apa yang kita temukan dan untuk bisa diberikan bantuan ke sana dalam hal jaringan internet ataupun listriknya kayak gitu. Oke, dan sekarang itu sudah terrealisasi. Dan alhamdulillah bisa dikatakan sudah terrealisasi lah kayak gitu. Oke, wah luar biasa. Itulah dampak yang sangat diharapkan oleh masyarakat Iya. gitu ya. Bukan hanya sekedar datang, tapi juga ada sesuatu Ada yang sesuatu. ditinggalkan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena Iya, kan kadang-kadang begini, banyak banget kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan kerelawanan yang sifatnya tuh tidak sustain gitu, tidak continue, hanya sekali udah selesai. Iya. Gitu kan. Nah, kamu sendiri melihat itu kan, kalau mau dikatakan ya orang kalau mau jadi relawan dengan sukarela, dengan senang hati gitu, tapi pertanyaannya apa yang mereka lakukan setelah jadi relawan gitu. Kamu melihatnya seperti apa sih? Kalau aku melihatnya sih Kak, apa yang mereka lakukan setelah menjadi seorang relawan nih ya kayak gitu. Karena kan mungkin kita dulu menarik sebuah kayak definisinya kayak gitu relawan kan kita bagaimana kita dalam artian mengorbankan dalam hal yang positif ya, dan mengorbankan diri kita dalam segi waktunya kita untuk melakukan sebuah kegiatan dan ataupun memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat. Nah, ketika kita sudah melakukan sebuah kegiatan dan kita kayak memberikan sebuah edukasi ke masyarakat tentang apa yang ingin kita sampaikan, dan setelah kegiatan tersebut yang pastinya harus memang dilakukan sebuah follow up kayak gitu. Dalam artian kita melakukan komunikasi secara intens kepada masyarakat yang kita berikan kepada edukasi kepada lokasi tersebut. Salah satu contohnya kayak yang relawan yang pernah saya ikut saat itu juga adalah memberikan edukasi dalam hal pelatihan public speaking kepada para siswa, khususnya untuk alumni SMK. Dan kita memberikan pelatihan juga tentang latihan interview, latihan pembuatan CV, dan alhamdulillah itu nyata, dan itu betul nyata apa yang kita berikan kayak gitu, karena setelah kita memberikan edukasi tersebut ternyata sudah banyak yang bekerja dengan tempat kerja mereka inginkan kayak gitu. Jadi itu dampaknya tuh makin berasa kayak gitu, dan saya terlibat sebagai relawan di situ makin yakin kayak gitu, ternyata yang kita berikan selama ini tuh bakalan ada dampaknya kayak gitu, bukan hanya kepada diri sendiri tapi kepada orang yang kita berikan ilmunya kayak gitu. Jadi ketika mendengar teman-teman yang sudah mendapatkan pekerjaan setelah kita memberikan sebuah edukasi, itu ada kepuasan tersendiri karena ternyata kita bisa membantu orang walaupun kitanya sendiri mungkin masih ada kekurangan tapi ternyata dampak yang kita berikan itu kepada orang tuh betul-betul ada kayak gitu. Jadi senang banget. Itulah istilahnya, itulah imbalan terbesar. Iya, imbalan terbesar kayak itu ketika mereka sudah berhasil kayak gitu. Yang apa yang kita berikan kepada mereka edukasinya, dan setelah mereka mengaplikasikannya mereka berhasil kayak gitu, dan itu sebuah kepuasan tersendiri kayak gitu. Nah, pernah gak sih sekali-kali atau satu waktu gitu kamu ketemu sama salah satu warga atau anak-anak adik didik yang pernah kamu didik gitu ya, seketika menjadi volunteer, ketemu di satu event, satu momen gitu, dan dia masih ingat kamu gitu? Pernah dong Kak, pastinya. Malahan setelah kegiatan tersebut ketemu dan langsung tukaran nomor WhatsApp gitu kan. Jadi kita saling komunikasi lagi kayak itu, dan mereka menceritakan, Kak Akbar, aku sudah bekerja di sini loh Kak Akbar, aku sudah ini loh Kak Akbar. Terima kasih ya Kak Akbar sudah atas ilmunya kemarin kayak gitu. Terima kasih Kak Akbar atas bantuannya selama ini kayak gitu. Jadi kayak ketika orang yang pernah kita tolong itu dan mereka mengingat itu, kayak gimana ya, kayak kepuasan itu nggak ternilai begitu kan. Jadi kayak senang banget ketika kita sudah membantu orang dan mereka masih mengingat kita tuh adalah sebuah kebahagiaan tersendiri lah kayak gitu yang tidak ternilai. Oke, baik. Tapi gini, ketika kita berbuat apapun kita lakukan ya, kita tidak bisa mengontrol apa pikiran orang lain terhadap kita gitu. Mau berbuat baik sekalipun sebagai relawan gitu ya, nggak dibayar tetap aja ada yang julitin. Iya benar gitu Kak. Ya. Nah, kemudian di teman-teman relawan itu banyak pikiran-pikiran atau mengkonotasikan kerelawanan itu dalam konotasi negatif. Oh, jadi volunteer, mau eksis begitu ya, mau hanya untuk memperbanyak pengalaman di CV gitu, atau
punya modus tersendiri untuk mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Kamu menanggapi tanggapan-tanggapan atau ya image seperti itu gimana? Kalau aku ya Kak, itu sudah sering terjadi sih kayak gitu. Kadang sering ada statement juga kayak gini, ngapain sih kamu habiskan waktu kamu untuk kegiatan yang nggak ada duitnya kayak gitu, sih kata kayak gitu. Ya itu aku melihatnya sebuah apa ya, sebuah ocehan yang nggak berguna bagi saya kayak gitu, karena apa yang saya kerjakan saya tahu kayak gitu. Kalau yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang baik kayak gitu. Walaupun memang tidak ada kayak nilai dalam bentuk material, tapi ada kepuasan batin tersendiri ke kita membantu seseorang dan kita melihat orang tersebut begitu bahagia dengan bantuan kita kayak gitu. Dan itu menurut saya sesuatu yang nggak bisa didapatkan dimanapun kayak gitu. Jadi ya ketika ada ocehan seperti itu atau julitan seperti itu, ya saya biasanya mengabaikan hal tersebut, karena itu menunjukkan mereka sebetulnya mau seperti saya, mereka menginginkan seperti saya, tapi mereka nggak bisa kayak gitu. Dan dalam artian berarti saya berada di selangkah lebih maju daripada mereka, karena mereka hanya mampu menjuliti saya dari belakang. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut yang selalu sustain, berkelanjutan gitu, ya saya menganggap dia berarti saya berada di depan dia kayak gitu, dan dia berada terus di belakang saya. Jadi ketika ada hal-hal yang kayak gitu, ya saya mengabaikannya kayak gitu. Saya menganggapnya sebagai dia follower saya kayak gitu. Oke, baik. I am one step ahead di depan kamu gitu ya. Oke, baik, luar biasa. Kadang-kadang kita juga butuh jadi tuli untuk tidak mengabaikan hal-hal buruk gitu ya, yang bisa menginfluence pikiran kita, Cie. Kalau Anda sendiri seperti apa, smart listener? Ada yang pengen ditanyakan juga kah tentang kerelawanan? Boleh langsung share ke WhatsApp ataupun ke YouTube channel Smart FM Makassar.